Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang John Calvin. Sebelumnya kami akan perkenalkan nama kami. Nama saya Caleb Adento Malo. Nama teman-teman saya Monalseno Tai, Keisha Florencia Anakai. Sini kami akan menjelaskan tentang John Calvin. Latar belakang. John Calvin lahir pada tanggal 10 Juli 1509 di kota Noyon, Prancis Utara. Ayah seorang pegawai uskup di sana. Ibunya meninggal selagi Calvin masih muda. Ia dipelihara dan dididik dalam rumah tangga. Pengaruh suasana pengawasan itu dampak dalam tabitnya dan sikap di kemudian hari terhubungan dengan keadaan gereja Roma yang baru pada zaman itu. Maka pada usia 18 tahun sudah mendapat pendapatan sebuah paroki. Rumusan masalah. 1. Apa kontribusi utama John Calvin terhadap reformasi Protestan dan bagaimana ajarannya mempengaruhi gereja-gereja di Eropa? 2. Bagaimana doktrin predestinasi yang diajarkan oleh Calvin mempengaruhi pandangan teologis dan etika masyarakat pada zamannya? 3. Apa saja tantangan dan konflik yang dihadapi Calvin dalam menerapkan reformasi di Jenewa? 4. Bagaimana pemikiran Calvin terkait hubungan antara iman dan etika kerja berkontribusi pada perkembangan masyarakat kapitalitas? Materi John Calvin. Pada umumnya gereja-gereja di Indonesia berasal dari cabang reformasi yang mulai berkembang di Jenewa. Pemimpinnya yang masyhur Calvin. Pada tahun 1523 Calvin masuk sekolah Latin, yakni sekolah menegak yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Latin. Di Paris, di situ ia mempelajari ilmu humanisme maupun ilmu skolastik. Pada abad-abad pengetahuan, ia balik ke Paris untuk mempelajari ajaran humanisme sedalam-dalamnya. Selaku hasil pelajaran itu, ia menuliskan kitab yang pertama pada tahun 1532. Kitab itu adalah suatu tafsiran atas sebuah kitab Seneca, seorang filsuf Roma yang hidup pada abad pertama dan menjadi guru Kaisar Nero. 2. Keadaan di Jenewa sebelum 1535. Jenewa adalah sebuah kota yang diperintahkan oleh seorang uskup, tetapi sudah lama Hertog Savoia yang berkuasa di daerah sebelah selatan Jenewa ingin memasukkan kota Jenewa ke dalam kerajaan. Bantuan politik itu diberikan pada Jenewa oleh kantor-kantor Injil dan atas desaknya kantor Bin, dan karena pertentangan politik Jenewa Savoia yang beragama Katolik Roma, maka Jenewa menerima pemberitahuan pada 1535. 3. Masa kerja yang pertama bagi Calvin di Jenewa pada tahun 1536 sampai 1538. Mula-mula Calvin hanya memimpin penjelasan Alkitab kepada jemaat-jemaat, tetapi segera ia menjadi pendeta resmi dan tenaga pendorong dalam segala pekerjaan gereja. Pada penghabisan 1536, Calvin beserta dengan Farel mengajukan sebuah rencana tata gereja pada Denwa kota. Menurut rencana tata gereja itu, ia mengadakan perjamuan kudus sebulan sekali dalam kebaktian. Pengajaran agama atau katekisasi akan mendapatkan perhatian juga untuk nikah Kristen dan perlu dibuat peraturan-peraturan baru. 4. Calvin kembali ke Jenewa. Waktu Farel dan Calvin diusir dari Jenewa, mereka meninggalkan pengikut-pengikut di sana yang tidak kecil jumlahnya. Pada tahun 1539,
Dewan Kota mengadakan sebuah perjanjian dengan brand yang sangat-sangat merugikan mereka, yakni bahwa dari jalan itu kedudukan Jenewa secara politik akan menjadi kuat lagi dan masyarakat dan gereja dapat dibaharui lebih jauh. Tahun-tahun organisasi 1541 sampai 1545. Demikian Calvin memulai kembali pekerjaan yang dulu. Calvin terus memulai merencanakan suatu tata gereja yang baru. Pada tahun 1541 juga sudah dikeluarkan peraturan-peraturan gereja. Dalam tata gereja itu ditentukan 4 jabatan. Yang pertama jabatan pendeta atau predikan, yang kedua jabatan pengajar atau doktor, yang ketiga jabatan penatua, yang keempat jabatan saimas atau diaken. Yang keenam tahun-tahun perjuangan 1545 sampai 1555. Tindakan-tindakan yang keras itu menimbulkan partai oposisi yang terdiri dari semua anasir menghendaki kembali keadaan di Jenewa dahulu. Golongan ini mengajarkan diri ke dalam suatu pergumulan yang hebat dengan Charlemagne untuk merebut kembali kekuasaan di Jenewa, tetapi Calvin membela diri lebih kuat. Seorang lain dihukum mati oleh Dewan Kota karena sangat menghujat nama Allah. Tahun-tahun pembinaan, sejumlah undang-undang dikeluarkan dengan maksud mau menaklukkan segenap masyarakat dan perseorangan ke bawah disiplinan Tuhan. Dalam kitab undang-undang atau Taurat itu antara lain ditentukan batas kemewahan bagi tiap-tiap golongan penduduk. Malahan orang tidak bebas dalam hal pakaian dan makanan. Hal ini memang pertama-tama disebabkan oleh kitab-kitab seperti Institution dan tafsir-tafsir tentang hampir segenap isi Alkitab. Sekian dan terima kasih. Salam.